Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul pengkajian indeks pada lansia. Materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang latar belakang. Latar belakang pengkajian lansia menurut jurnal unta.ac.id. Pengkajian indeks pada lansia merupakan proses penuaan yang akan berdampak pada lansia sehingga mengalami penurunan derajat kesehatan baik secara alamiah maupun akibat penyakit. Dengan semakin berkembangnya usia, maka lansia lebih rentan terhadap berbagai keluhan fisik. Lansia yang mandiri adalah lansia yang kondisinya sehat, dalam arti luas masih mampu untuk menjalankan kehidupan pribadinya. Adanya penyakit degeneratif yang menyebabkan lansia mengalami kemunduran fisik dalam pemenuhan aktivitas sehari-hari merupakan salah satu stresor pada lansia yang mampu untuk meningkatkan risiko terjadinya depresi. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, didapatkan bahwa tingkat lansia dapat mandiri jika kondisi kesehatannya dalam keadaan baik. Dengan kesehatan baik, lansia bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurus dirinya sendiri, melakukan pekerjaan atau hobi, dan berkreasi. Baik, itulah latar belakang atau pendahuluan menurut jurnal unta.ac.id. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikri Muhajiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal CART Index. Yang pertama ada di bagian abstrak, yaitu sensus penduduk tahun 2010. Jumlah lansia yang berusia 60 tahun ke atas berjumlah lebih kurang 18 juta jiwa atau 7,6% dari total penduduk. Pada tahun 2014, jumlah penduduk lansia menjadi 18,781 juta jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk lansia di Indonesia berdampak pada meningkatnya permasalahan pada kelompok lansia. Berbagai keterbatasan akibat penurunan fungsi dan perubahan anatomis tubuh serta proses penyakit meningkatkan risiko lansia mengalami gaya jatuh. Penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan rencana cross-seksional bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dan tingkat kemandirian dalam activity of daily living dengan risiko jatuh pada lansia di Puskesmas Simpang 4 Sipin Kota Jambi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Jumlah sampel sebanyak 95 orang lansia dengan teknik incidental sampling. Analisa data menggunakan uji chi-square. Hasil analisis chi-square didapatkan ada hubungan bermakna antara kualitas tidur dengan risiko jatuh pada lansia. Dan ada hubungan bermakna antara tingkat kemandirian dalam activity of daily living atau ADL dengan risiko jatuh pada lansia. Perawat dapat mengedukasi lansia bagaimana mencegah jatuh atau ketidakmampuan beraktivitas dengan mengajarkan teknik yang aman untuk berpindah, mengambil sesuatu secara tepat, membungkuk, menghindari gerakan yang tergesa-gesa atau mendadak, waktu beraktivitas yang tepat, dan penggunaan otot yang benar. Dalam pendahuluan, jumlah lansia saat ini terus bertambah. Bahkan menurut WHO memperkirakan pada tahun 2025 jumlah lansia di seluruh dunia dapat mencapai 1,2 miliar atau 75% dari jumlah lansia tersebut berada di negara berkembang. Akan terus bertambah menjadi 2 miliar pada tahun 2050. Data World Population Prospect. Tujuan pengkajian CART Index pada lansia. Menurut Lestari, nomor 2 November tahun 2013, tujuan pengkajian tersebut ialah untuk mengetahui hubungan tingkat kemandirian dan depresi pada lansia. Baiklah, selanjutnya indikasi skala indeks kemandirian CATS berdasarkan jurnal Anggriane dan Rahayu et.al. tahun 2021 modul praktikum keperawatan gerontik, yaitu indikasi dari pengkajian CATS Index adalah seseorang lansia yang mengalami penurunan status koordinasi dan keseimbangan, baik lansia yang tinggal dengan keluarga, di panti keluarga, dan komunitas.
Tes ini untuk menilai komponen statis dan dinamis dari postur dan keseimbangan ketika tubuh dalam posisi berdiri, meliputi gerakan motorik kasar dan observasi tubuh saat statik dan dinamis. Instrumen ini digunakan untuk menentukan hasil tindakan dan prognosis pada lansia dan penyakit kronis. Baiklah, kesimpulan dari video kali ini yaitu CAT Index merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk menilai status fungsional sebagai ukuran kemampuan klien untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan juga digunakan untuk mendeteksi masalah, melakukan aktivitas sehari-hari dan merencanakan perawatan yang sesuai dengan kondisi klien. Terdapat 6 fungsi yang akan dikaji dalam pengkajian CAT Index. Yang pertama yaitu ada mandi, berpakaian, toileting, berpindah, kontinensia, dan juga makan. Klien diberi skor ya atau tidak pada setiap kemandiriannya di 6 fungsi tersebut, di mana yaitu skor 6 menunjukkan fungsi penuh, skor 4 yaitu menunjukkan gangguan sedang, dan skor 2 atau kurang yaitu memperlihatkan gangguan fungsional berat. Cara pengkajiannya yaitu meliputi 6 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi mandi, mana terdapat 2 instrumen yaitu mandiri dan tergantung. Lansia dikatakan mandi secara mandiri jika mampu untuk masuk dan keluar kamar mandi secara mandiri dan mandi sendiri. Lansia dikatakan ketergantungan atau tergantung yaitu ketika tidak mampu untuk masuk dan mandi dengan sendirinya. Fungsi yang kedua yaitu berpakaian. Lansia dikatakan berpakaian secara mandiri ketika dia bisa mengambil pakaiannya sendiri di lemari, memakai bajunya sendiri, mengikat atau mengancingi bajunya. Sedangkan tergantung yaitu lansia tidak dapat mengambil bajunya sendiri dan dibantu oleh orang lain untuk memakainya. Baiklah, yang ketiga yaitu ke kamar kecil. Lansia dikatakan mandiri jika dia bisa masuk dan keluar dari kamar kecil dengan sendirinya dan juga bersihkan genitalianya sendiri. Lansia dikatakan ketergantungan yaitu jika tidak dapat masuk dan keluar dengan sendirinya dan juga makan pispot. Yang keempat yaitu berpindah. Lansia dikatakan mandiri ketika dia bisa turun dari kamar tidurnya secara mandiri dan juga bangkit dan duduk dari kursi secara mandiri. Lansia dikatakan ketergantungan jika tidak bisa turun dari kamar tidur, tidak bisa duduk dengan sendirinya dan juga bangkit dari kursi secara mandiri. Kelima yaitu ada kontinen. Lansia dikatakan mandiri jika bisa BAK dan BAB dikontrol dengan sendirinya. Sedangkan dikatakan ketergantungan yaitu ketika lansia menggunakan pers, pispot, dan kateter. Dan yang terakhir yaitu makan. Lansia dikatakan mandiri yaitu jika bisa mengambil makanan secara mandiri dan menyuapinya sendiri. Dan lansia dikatakan ketergantungan jika tidak bisa makan dengan sendiri dan disuapi atau memakai bantuan seperti memakai NGT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 5 akan melakukan pengkajian CAT pada lansia. Assalamualaikum Kek, Nek. Perkenalkan, nama saya Suri. Ini ada teman saya, Carika Mardiandi. Kami dari mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Kota Bengkulu. Baik, sebelumnya nama kakek siapa, Kek? Kakek Zikri ya, Kek. Nama nenek siapa, Nek? Nenek Intan ya, Nek. Umur kakek berapa, Kek? 75 tahun ya, Kek. Umur nenek berapa, Nek? 65 tahun, Nenek. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada nenek dan kakek. Nenek dan kakek sudah tahu belum apa itu pengkajian CAT? Belum ya, Kek, Nek. Baik, di sini saya akan melakukan pengkajian CAT ya, Nek, Kek. Pengkajian CAT itu adalah suatu pengkajian untuk mengetahui kemampuan fungsional kakek dan nenek dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini yang akan saya tanyakan yaitu ada 6. Yang pertama yaitu mandi, apakah nenek dan kakek dibantu atau melakukannya secara mandiri, terus berpakaian, toileting, berpindah, kontinen dan makan. Baik, apakah nenek dan kakek bersedia? Baik, yang pertama saya akan menanyakan kepada kakek terlebih dahulu ya, Kek. Kakek Zikri biasanya kalau mandi itu dibantu oleh keluarga atau melakukannya secara mandiri, Kek? Dibantu ya, Kek.
Kalau untuk berpakaian, biasanya kakek dibantu oleh keluarga atau melakukannya secara mandiri? Mandiri ya kek. Untuk ke kamar kecil, apakah kakek dibantu oleh keluarga atau secara mandiri kek? Dibantu ya kek. Terus kalau untuk berpindah, apakah kakek dibantu oleh keluarga atau melakukannya secara mandiri kek? Dibantu juga ya kek. Untuk melakukan BAB dan BAK, apakah kakek dibantu atau melakukannya secara mandiri kek? Mandiri ya kek. Kalau untuk makan sendiri, apakah kakek dibantu oleh keluarga atau secara mandiri kek? Mandiri kek. Baik, kakek Zikri sudah ya kek. Selanjutnya untuk Nenek Intan. Baiklah Nek, ini giliran Nenek ya Nek. Saya akan bertanya seperti apa yang saya tanyakan kepada kakek Zikri tadi ya Nek. Baik, pertanyaannya Nenek kalau misalnya mandi untuk melakukan aktivitas mandi itu biasanya dilakukan secara mandiri atau dibantu oleh keluarga Nek? Mandiri. Mandiri ya Nek? Kalau untuk berpakaian apakah Nenek dibantu oleh keluarga atau secara mandiri? Mandiri. Mandiri juga ya Nek? Kalau untuk ke kamar kecil apakah Nenek dibantu oleh keluarga atau secara mandiri? Mandiri. Mandiri ya Nek? Kalau untuk berpindah misalnya Nenek mau pergi kemana, mau jalan, itu dilakukan secara mandiri atau dibantu oleh keluarga? Mandiri. Mandiri juga ya Nek? Kalau untuk BAB dan BAK itu Nenek melakukannya secara mandiri atau dibantu oleh keluarga Nek untuk ke WC? Mandiri. Mandiri ya Nek? Kalau untuk aktivitas makan, apakah Nenek dibantu oleh keluarga atau secara mandiri? Mandiri. Mandiri ya Nek? Baiklah, oke Nek, itu saja yang ingin pengajian saya hari ini. Untuk kakek kemandiriannya dalam segala hal kecuali ke kamar kecil, berpindah dan mandi ya kek. Untuk Nenek Intan kemandiriannya dalam segala hal, mandi, berpakaian, kamar kecil, berpindah, BAB dan BAK dan makan ya kek dan ya Nek. Baik, sampai sini saja dulu ya Nek kek. Maaf apabila ada salah-salah kata, saya permisi dulu ya kek Nek. Baiklah, sekian video dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.